Oke, di video kali ini kita mau bikin konten komparasi dari kedua smartphone Infinix yang paling dimendang-mendingin buat Lebaran 2026 ini, yaitu Infinix GT30 5G dan juga Infinix Note 60 5G. Keduanya sama-sama versi dasar atau bisa dibilang versi reguler atau versi basic. Ya, terserah kalian menyebutnya apa. Jadi barangkali kalian punya THR atau punya uang kisaran 3–4 juta rupiah, kira-kira mending ambil GT30 atau Note 60. Pastiin kalian simak dari awal sampai selesai biar tahu apa aja plus minus dan mana yang paling kalian butuhin di tahun 2026 ini. Yang pertama dari si harga, langsung aja kita lihat ini Infinix GT30 versi reguler ya. Buat harganya bisa kalian lihat ada di 3,2 jutaan rupiah dan tentu buat harga ini acuannya kita ambil dari official Infinix Indonesia. Ya, harga versi reguler ada di 3,2 juta rupiah. Lalu Infinix Note 60 harganya ada di 3,8 juta rupiah. Bisa dibilang selisihnya 500 ribuan rupiah antara GT30 dan juga Infinix Note 60. Berikutnya buat urusan desain tentu ini opsional tergantung selera kalian masing-masing. Kalau saya pribadi sih jujur ya lebih suka di GT30. Ditambah lagi kalau kita mau main game plus kalian mau tambahin cooler, ini kameranya bisa dibilang sangat ngebantu banget karena nggak memenuhi di bagian back covernya ya. Sedangkan Infinix Note 60 tampilannya lebih kekinian. Kemudian buat build quality dari kedua smartphone, tentu Infinix Note 60 ini lebih kerasa mewah dibanding Infinix GT30. Karena buat build quality-nya ini udah pakai bodi berbahan metal dan back cover ini masih menggunakan material plastik sama dengan Infinix GT30. Kemudian di bagian back cover-nya kedua smartphone ini punya finishing yang berbeda. Di Infinix GT30 ini pakai finishing glossy jadi mudah kotor ya di bagian back cover-nya dibanding Infinix Note 60. Lalu buat feeling gam kedua smartphone ini sama-sama enak dan juga nyaman di tangan karena di berbagai tepinya nggak ada yang tajam. Dan buat beratnya di Note 60 ini sedikit lebih berat dibanding Infinix GT30. Lalu di bagian sisi kanan kedua smartphone terdapat tombol power serta tombol volume. Di Infinix GT30 terdapat GT Trigger dan Infinix Note 60 terdapat sensor kesehatan beserta garis antena. Ya, tentunya dikarenakan Infinix Note 60 ini udah pakai material berbahan metal. Lalu bodi di bagian atas sama terdapat lubang mikrofon, ada ear blaster, kemudian terdapat lubang speaker. Dan Infinix Note 60 ada keterangan sound by JBL. Berikutnya di bagian samping kiri di Infinix GT30 di sini polos, di Infinix Note 60 terdapat one tap button. Lalu bodi bagian bawah terdapat lubang SIM ejector dan nggak ada slot kartu memori eksternal, cuma bisa nampung 2 kartu SIM aja. Ada lubang mikrofon, port USB Type-C beserta grill speaker. Lalu buat tampilan depan kedua smartphone ini sama-sama mewah dan juga keren banget karena dengan harga 3–4 juta rupiah, bezelnya udah tipis banget dan kalau ngomongin soal tipis tentu di Infinix Note 60 ini juaranya ya karena udah terlihat simetris sedangkan di Infinix GT30 ini dagunya sedikit agak lebih tebel. Lalu buat layarnya kedua smartphone ini sama-sama pakai resolusi di 1,5K dengan ukuran di 6,78 in. Kerapatannya ini tinggi di Infinix GT30 ya, nyampe 440 ppi dan punya refresh rate nyampe 140 Hz dan support dengan konten HDR10+. Lalu buat feeling ngetik atau getarannya di sini lebih nyaman di Infinix GT30 karena getarannya tuh menurutku lebih kerasa mewah dibanding Infinix Note 60. Bisa dibilang kalau kita lagi ngetik buat getaran di Infinix Note 60 ini masih terasa sedikit delay dibanding Infinix GT30. Nah, berikut ini waktu kita pakai nonton konten di YouTube. Menurutku buat ketajaman, warna dan juga detailnya sama-sama enak dan juga nyaman banget di mata. Tapi kalau saya perhatiin buat warnanya ini saturasinya tuh sedikit lebih tinggi di Infinix GT30 dibanding Infinix Note 60. Jadi buat warna ini tergantung selera kalian masing-masing dan keduanya sama-sama bisa memutar konten nyampe 2160p 60fps dan support dengan konten HDR. Nah, buat kualitas speaker dari kedua smartphone ini menurutku lebih nyaman atau lebih tepatnya buat bassnya tuh sedikit lebih nendang di Infinix Note 60. Lalu buat UI-nya kedua smartphone ini sama-sama pakai XOS, hanya saja di Infinix Note 60 ini udah pakai yang terbaru. Ya, Infinix Note 60 ini udah pakai XOS 16 berbasis Android 16, sedangkan di Infinix GT30 ini masih menggunakan XOS versi 15.1.2 berbasis Android 15 dan ini maksimal nyicipin di Android 17, sedangkan di Infinix Note 60 ini maksimal nyampe Android versi 19. Jadi buat jangka panjang atau buat kalian yang mungkin 3 atau 4 tahun baru ganti HP, tentu di Infinix Note 60 ini lebih oke nih. Dengan catatan jaminan update OS-nya lebih panjang dibanding Infinix GT30.
Kemudian buat berbagi fitur tambahan, tentu misal kayak Infinix AI ini nggak ada bedanya, hanya saja buat tampilan UI-nya yang kelihatan berbeda ya. Karena di XOS versi 16 itu bisa dibilang cukup banyak perubahan dari icon, transisi, dan juga animasi. Dan buat kalian yang belum nonton, buat video pembahasan XOS 16, kalian bisa cek aja di video sebelumnya. Dan fitur tambahan yang ada di Infinix Note 60 bisa kalian perhatiin, di sini ada fitur One Tap Button, atau lebih tepatnya tombol yang ada di bodi bagian samping kiri kayak gini. Ada pencahayaan halo aktif, dan di sini bisa kita setting buat treatmentnya atau efek cahaya, tapi buat warnanya cuma polos warna putih kayak gitu. Selain itu di Infinix Note 60 di sini ada pengukur kesehatan, atau lebih tepatnya seperti yang kita bilang tadi, ada sensor kesehatan di bagian bodi samping kanan bawah. Dan fitur tambahan yang ada di Infinix GT30 di sini selain buat fitur AI-nya yang bisa kita bilang sama persis dengan Infinix Note 60, tentu adanya buat pemicu GT ya. Pemicu GT atau bisa kita bilang GT Trigger ini sangat membantu buat kalian yang main game. Selain itu buat gelombang cahaya mekanis, atau lebih tepatnya ini lebih cakep nih, bisa dibilang lebih gede, lebih mencolok kayak gitu. Bisa bikin salfok beberapa pengguna yang ada di sekitar. Dan buat fitur tambahan, kalian lebih butuhin mana nih? Yang ada di Note 60 atau GT30. Lalu buat urusan performa, kedua smartphone ini bisa dibilang nggak terlalu jauh berbeda. Karena di sini buat Infinix Note 60 ini pakai MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, RAM-nya 8GB, internal di 256GB, dan Infinix GT30 ini pakai MediaTek Dimensity 7400, nggak ada embel-embel tambahan, RAM dan juga ROM-nya di sini sama. Dan yang bikin saya cukup kaget waktu saya cek pakai info di VCW, Infinix Note 60 ini kedeteksinya pakai MediaTek Dimensity 7300, dan Infinix GT30 ini masih tetap sama pakai MediaTek Dimensity 7400. Tapi secara keseluruhan dari cluster dan juga lain-lainnya ini nggak terlalu jauh berbeda. Lalu buat hasil dari performa waktu dipakai main game Mobile Legends, kedua smartphone ini nggak terlalu jauh berbeda, bisa dibilang sama persis, bisa maksimal nyampe 120 Hz dan tentunya nggak ada kendala sama sekali. Lalu buat baterai yang dimiliki Infinix GT30 ini di 5500 mAh dan belum support dengan fitur wireless charger ya. Sedangkan di Infinix Note 60 ini udah support dengan fitur wireless charger dan baterainya jauh lebih gede di 6500 mAh. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke segmen fotografi dari kedua smartphone ini. Infinix GT30 ini kamera utama pakai resolusi di 64 megapiksel, kemudian 8 megapiksel kamera ultra wide. Sedangkan Infinix Note 60 masih menggunakan 50 megapiksel, kemudian terdapat kamera ultra wide sebesar 8 megapiksel dan kamera selfie sama-sama ada di 13 megapiksel. Lalu buat resolusi perekaman video keduanya maksimal nyampe 4K 30fps. Lalu buat berbagai fitur tambahan lainnya, kedua smartphone ini bisa dibilang nggak terlalu jauh berbeda.
Sampel perekaman 4K 30 fps kamera selfie dari GT30 reguler dan Note 60 reguler. Seperti ini. Saya rekamnya di jam setengah 7, masih tergolong golden hour ya. Dan buat kualitas warna ini kalau dilihat dari layar langsung nggak terlalu jauh berbeda sih. Sekarang mari kita buktiin buat jalan gimana buat perbedaannya. Buat stabilisasi, warna dan juga audio kalian bisa nilai. Karena kalau saya lihat dari layar langsung ini bisa dibilang hampir nggak ada perubahan atau perbedaan antara kamera selfie G30 dan Note 60. Kayak gini buat hasilnya. Coba pakai buat jalan dan ini backlightnya kayak gini. Silahkan drop aja di kolom komentar. Nah sekarang lagi ada di perekaman 1080-60 fps. Kita coba kayak gini. Buat sekarang ini warnanya ini saya lebih suka di Note 60 ya. Kalau ini GT30 versi reguler tentunya. Dan seperti biasa di GT30 ini terlihat lebih luas. Kalau Note 60 ini lebih ngezoom. Kayak gini buat hasilnya. Coba pakai buat jalan lagi. Perekaman 1080 kayak gini buat hasilnya. Buat sekilas tone warnanya sih nggak terlalu jauh berbeda ya, tapi buat kestabilan gimana menurut kalian? Dan yang saya notice tentu buat ini gambarnya di Note 60 lebih ngezoom dibanding GT30. Kita coba backlight hasilnya seperti ini. Balik lagi menghadap cahaya hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Nah ini sampel perekaman 1080-30 fps seperti ini. Buat sampel perekaman kamera selfie-nya seperti biasa saya tesnya cuma di halaman depan rumah ya. Kayak gini. Kalau menurut kalian gimana nih dengan hasil yang dimiliki perekaman kamera selfie dari kedua smartphone? Coba ya kalian bisa drop aja di kolom komentar. Kalian bisa nilai lebih oke mana buat kamera selfie maupun kamera belakang, warna, ketajaman, dan juga kualitas mikrofonnya. Sekarang kita coba backlight. Nah, backlight seperti ini buat hasil dari kedua kamera selfie. Gimana menurut kalian? Silahkan drop aja di kolom komentar. Sampel perekaman 4K 30 fps stabilisasi saya aktifin. Buat autofocus dan juga detail gambarnya seperti ini. Kalian bisa perhatiin lagi persiapan belanja buat lebaran ini. Kita coba pindah ke 2 kali zoom ya. Bentar, 1, 2. Nah 2 kali zoomnya kayak gini. Kalau dilihat dari layar langsung ini masih kelihatan sedikit agak ngezoom di Note 60 ya dibanding GT30. Sekarang kita balikin ke kamera 1 kali dan kita pakai buat jalan. Seperti ini buat detail warna, ketajaman, dan juga stabilisasi dari Infinix GT30 dan juga Infinix Note 60. Menurut kalian lebih okean mana nih buat kestabilan warna dan juga audio dari Infinix GT30 dan juga Note 60? Kalian bisa terbaca di komentar ya. Sampel perekaman 1080-30 fps dari keduanya. Ini tutup ya guys ya, bukan buka. Ini lagi mampir aja di swalayan. Ini kamera 1 kali dipakai buat jalan hasilnya seperti ini. Dan kita coba ke kamera ultra wide. Hasilnya seperti ini kamera ultra wide dari Infinix Note 60 dan juga Infinix GT30 reguler. Ini ya, HDR-nya sama-sama bagus dan ini nggak ngembun buat unit yang saya punya. Sebelumnya sih sempat ngembun dan bisa diatasi. Sebelumnya sih waktu ngembun itu saya taruh di mana ya? Buat ngatasnya tuh saya taruh di dekat di humidifier intinya ruangannya, dan alhamdulillahnya embunnya langsung teratasi hilang. Ini zoom 2 kali seperti ini. Bisa kalian perhatiin zoom 2 kali detailnya lebih oke mana nih. Ini zoom 2 kali ya, dan ini 1 kali zoom, kemudian ini kamera ultra wide. Kamera ultra wide saya pakai buat jalan lagi, hasilnya seperti ini. Sekarang kita zoom lagi di 1 kali. Nah 1 kali zoom seperti ini buat hasilnya. Buat warna sih menurutku nggak terlalu jauh berbeda ya. Dan sekarang ini ada di 2 kali zoom. Dan buat zoomnya ini di ya Note 60 lebih ngezoom, sedangkan di GT30 sedikit lebih luas.
Buat detailnya menurutku sih kayaknya lebih detailan di GT30 ya dibanding Note 60. Nah, kalau ini 1080 60 fps, lebih smoothan mana dan lebih stabilan mana, sengaja saya gerak-gerakin kayak ini ya. Sekarang kita coba zoom 2 kali. Zoom 2 kali kayak gini, lebih ngezoom di GT30 sedikit aja tapi nggak terlalu signifikan. Sekarang kita coba pakai buat jalan, hasilnya semenarik apa kalau dipakai buat jalan. Jadi nanti saya rendernya di 1080 60 fps saja, nggak bisa di 4K ya. Kayak gini buat hasilnya. Gimana menurut kalian, lebih okean mana buat hasil kamera dari kedua smartphone Infinix? Silahkan drop aja di kolom komentar. Sampel perekaman 1080 30 fps, kondisi low light atau malam hari ya, kayak gini hasilnya. Bisa kalian perhatiin itu ada cicak. Nggak, ini buat warna hijaunya lebih okean mana nih? Karena kalau saya lihat dari layar langsung kayaknya sih nggak terlalu kelihatan banget perbedaannya ya. Dan kalau di kondisi yang sangat ekstrim atau benar-benar cahayanya itu sangat minim kayak gini, buat hasil gambar dan juga buat ketajaman yang dimiliki dari kedua smartphone, lebih okean mana nih menurut kalian buat hasil kamera antara GT30 dan juga Infinix Note 60 reguler tentunya ya. Nah, gimana menurut kalian dengan kedua smartphone dari Infinix di rentang harga 3 nyampe mendekati 4 juta rupiah ya? Kalau menurutku buat kalian yang fokus game kemudian suka foto-foto, kayaknya sih Infinix GT30 ini tentu lebih worth it buat kalian. Sedangkan buat kalian yang nyari smartphone buat jangka panjang, lebih tepatnya update OS-nya tuh nyampe beberapa tahun ke depan. Nah, ini Infinix Note 60 tentu worth it banget, apalagi buat bodinya ini kerasa mewah. Kemudian tampilan depannya juga mewah serta punya berbagai fitur yang cukup unik atau bisa dibilang lebih komplit dibanding Infinix GT30. Jadi kalian bisa sesuaiin aja ya buat plus minus dari kedua smartphone ini. Dan jangan lupa buat cek harga produk terbarunya. Kalian bisa cek aja di keranjang YouTube atau link yang saya taruh di deskripsi pada video ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat, kritik maupun sarannya juga di kolom komentar biar channel ini makin berkembang. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.